Di luar. Oh, di luar. Balik sini. Ini Pak Krisna ya, Bapak Adi, tiga dari Universitas Muhammad ya. Kalau urusan Bapak di bidang pidana di mana? Saya terutama pada masalah pidana umum dan disertasi saya terkait dengan restoratif. Silakan dari penasihat hukum perkara yang telah Ya, terima kasih yang mulia. Izin kepada ahli, saudara ahli tadi sudah melihat video yang ditampilkan oleh persidangan. Apakah saudara ahli tadi melihat dengan jelas atau cukup jelas atau kurang jelas? Saya melihat dari awal sampai akhir jelas. Jelas ya? Oke, baik. Saudara ahli, sebagaimana yang sudah didakwakan bahwa terdakwa ini didakwakan pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau saudara ahli membawa KUHP, silahkan dibuka. Kami mohon ahli pertama kali menjelaskan sesuai dengan keahlian saudara terkait pasal 160 tersebut, dan apakah pasal 160 tersebut bisa diterapkan kepada terdakwa setelah ahli melihat video. Nah, kalau kita melihat pasal 160 itu urusannya adalah siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 300 rupiah. Kalau pasal ini awalnya adalah delik korupsi, namun telah diuji di Mahkamah Konstitusi menjadi delik material. Berubah menjadi delik material menjadikan penegak hukum tidak dapat serta-merta menetapkan seseorang itu melakukan pelanggaran terhadap pasal 160 ini. Harus ada suatu perbuatan yang dianggap berawal dari apa yang disampaikan, kemudian ada sebab akibat yang jelas, dan ada kausalitas yang tegas terkait perbuatan ini. Baik, ahli. Pertanyaan berikut masih seputar di pasal 160 KUHP, bahwa di sana ada kata-kata menghasut. Tadi kita sudah bahas secara definitif dengan ahli bahasa, dan dikaitkan setelah kata-kata menghasut ada kata-kata supaya. Jadi mohon ahli jelaskan pasal ini dengan teori niat atau mens rea, dikorelasikan dengan video yang tadi saudara ahli saksikan. Ya, kalau dihubungkan dengan prinsip mens rea, kesengajaan yang muncul, dan itu memang menjadi salah satu unsur yang harus dilihat. Dan kalau kita memperhatikan apa yang ada, kalau saya memperhatikan video yang ada, maka saya tidak melihat sebuah sebab akibat yang kemudian bisa dikategorikan dari pasal 160. Tidak ada satu kata-kata yang masuk dalam kategori perbuatan yang memenuhi unsur dalam pasal 160. Jadi ketika dikorelasikan dengan video tadi bahwa terdakwa melakukan orasi, Ya, kemudian supaya itu berarti apakah supaya itu mengindikasikan bahwa si terdakwa harus dibuktikan terlebih dahulu memiliki niat agar orasi tersebut
ya sesuai seperti yang diinginkan. Yang dimaksud dengan sesuai dengan seperti yang diinginkan adalah artinya kejadian kerusuhan tersebut gitu kan sesuai dengan niat ya yang diharapkan terdakwa ketika dia melakukan orasi. Nah, apakah itu dikaitkan dengan masalah tujuan ya? Tadi saya katakan tadi ada niat, tadi ada tujuan. Kalau seandainya terdakwa tidak berniat agar supaya orasinya tidak berniat agar supaya orasi yang dilakukan itu agar para massa pendemo melaksanakan tindakan anarkis, apakah pasal 160 ini secara unsur terpenuhi atau tidak? Kalau saya dapat menegaskan dari apa yang tadi sudah saya dengarkan, dari apa yang tadi disampaikan, dan apa yang kemudian muncul, saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang tergerak dari pernyataan atau penyampaian pendapat yang tadi disampaikan sebagaimana yang telah ditayangkan oleh saudara terdakwa juga. Menurut pandangan saya itu adalah bukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur pasal 160. Baik, saudara ahli. Pertanyaan berikutnya, mau dijelaskan tadi saudara ahli menjelaskan atau mengatakan tentang teori kausalitas. Mau bisa disampaikan di persidangan ini? Kausalitas itu ada beberapa pandangan, ada yang pandangannya sine qua non yang itu terus menerus harus dicari sampai pada titik terakhir nanti dilihat, tetapi ada juga yang secara prinsip ada kuat artinya perbuatan dan kemudian itu dianggap sebagai pemicu. Kalau kita pakai teori kuat, maka saya tidak melihat dari apa yang disampaikan itu menjadi penyebab orang itu kemudian melakukan perbuatan yang memenuhi pasal 160 di kausalitasnya. Karena tidak ada apapun yang menyebabkan seseorang itu diminta dari pernyataan itu untuk melakukan perbuatan yang memenuhi unsur 160. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi kita dari penasihat hukum menghadirkan saksi fakta. Mungkin tadi ahli tidak mendengarkan karena berada di luar. Apakah dari fakta tadi kami mendapati bahwa terdakwa melakukan orasi itu 2 kali ya. Jadi orasi yang pertama dari saksi fakta mengatakan bahwa terdakwa menyampaikan bahwa bangsa Melayu atau orang Melayu, orang yang beradab, tidak mungkin melakukan tindakan yang anarkis. Ya, sebelum saya tanyakan ini ke ahli, izin majelis, apa kami diperkenankan untuk memperlihatkan video tentang terdakwa orasi yang pertama. Dia memberikan pernyataan bahwa orang Melayu tidak melakukan tindakan anarkis. Itu tanggal berapa? Di tanggal 11 September juga. Ada yang itu yang dari itu dari. Ya betul, itu memang kami dapati dari media sosial. Oke, silakan. Sudah disimpan itu datanya. Mana? Ada yang lihat? Mana kota? Jadi yang mulia menyampaikan video. Bluetooth apa ya? Oh, udah, berarti ada. Majelis, izin saya bisa lihat. Oh, dari itu, dari kita cek itu. Bapak mengirim tak? Ini berapa lama? Berapa menit?
Dari Bandung. Tapi ditakar menggunakan ulang nanti perputaran ini anggota golongan berdasarkan rencana Lagi di dalam aja. makanya polisi sendiri siap berfungsi. Catatkan ya, umum belum catat. Izin mulai boleh minum. Jangan masih saya skor. Jadi minum. Ya. Oh, jauh terpilih. Wes, Di mana ini? Sadar kita.
Suaranya ada. Ini bukan musuh kalian. Kami inilah yang kalian harus bukan. Dan hari ini kami tidak akan melakukan jalan anarkis. Karena kami tahu dapat dan kami paksa kami melakukan kepada kami untuk dianarkan. Dan tidak perlu dianarkan kami untuk tidak anarkis. Karena itulah masalah kami bagi bangsa Melayu. Jadi bagi permintaan kami pada hari ini kami tegas setegas-tegasnya. Kami mengimbau kepada Presiden Jokowi, ya kepada Kementerian Luhur Bapak Mahfud MD, kepada Menteri Mobil, kepada Kepala Selamat, kepada Ketua Wali Kota Batam, Andi dan sekaligus kami Batam. Dengarkanlah pernyataan kami, keinginan kami yang sudah dititipkan oleh satu nenek moyang kami, ibu-ibu kami yang ada di depan jalan, bapak-bapak kami yang ada di depan jalan. Investor, lakukanlah investor seluas-luasnya. Garaplah tanah kami sebisa-bisa kalian. Tapi ingat, nomor titik kampung 2 jangan digusur. Oke. Nomor titik 2 jangan dipindahkan. Nomor titik 2 jangan direlokasi. Sekian dari saya, pemuda Melayu, Kepala Batam Kebanggaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Itu orasi yang pertama ya. Pertama kan? Yang pertama. Catat itu orasi yang pertama. Bapak MD, kami sudah mengadu kepada Menteri Fahmi, kami sudah mengadu kepada seluruh supaya dia harus Ahmad. Kami sudah mengadu kepada Menteri Fahmi, kami sudah mengadu kepada Menteri Fahmi. Yang pertama tadi. Yang kedua kan dari JPU kan udah. Sama yang pertama aja. Sama. Yang kedua. Udah dia jalan. Ini yang pertama, yang kedua. Ya. Kita nanti kemudian yang Ya, kami mengimbau yang kedua. Cukup yang mulai video. Cukup ya? Ya. Silakan saudara. Baik, saudara Ali. Dari video yang ditampilkan itu adalah orasi pertama terdakwa. Di situ ada pernyataan bahwa terdakwa menyampaikan aspirasinya dan terdakwa paham ketika menyampaikan aspirasi tidak boleh melakukan tindakan anarkis. Yang ingin saya tanyakan kepada ahli, apakah orasi yang pertama ini berdasarkan kausalitas menjadi bagian yang terpisahkan dan itu bisa mematahkan unsur bahwa terdakwa sebagaimana didakwakan menghasut agar terjadinya tindakan pidana. Jadi secara mensreya apakah terdakwa direlevansikan dengan video tadi tidak berniat sama sekali untuk hal itu? Silakan jelaskan. Kalau saya melihat dari apa yang ditampilkan dan saya mendengarkan apa yang disampaikan, pernyataan yang pertama maupun pernyataan yang kedua bagi saya adalah hal yang sama, hal yang senada terkait dengan sikap atau pandangan yang diyakini oleh terdakwa terkait dengan persoalan yang ada di masyarakat Lembang dan itu disampaikan. Dan tadi ada menjadi suatu penegasan yang saya pahami, investasi silakan dilakukan tetapi tidak melakukan penggusuran terhadap wilayah-wilayah adat yang ada. Menurut pandangan saya itu harus dihormati, dan saya meneliti tentang restoratif justice di seluruh lingkungan hukum di Indonesia, termasuk Melayu, tapi saya tidak meneliti yang di Batam. Prinsipnya adalah hak-hak adat harus menjadi suatu prinsip yang dihormati, dan saya hanya akan mengingatkan untuk semua yang hadir di majelis yang terhormat ini, hukum tanah kita itu menghargai dan menghormati tentang hak. Untuk itu hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan. Nanti majelislah Undang-undang agraria pun ada itu. Pendaftaran tanah.
Oke, lanjut. Ya, sementara cukup majelis. Silakan dari penuntut. Ayo. Baik, terima kasih Majelis. Terima kasih ahli. Namun kami juga menunjukkan kemudian terkait dengan pernyataan ahli yang mengatakan berdasarkan video yang mengatakan bahwa tidak ditemukan adanya unsur kemasukan di masalah. Nah, itu pernyataannya. Ya. Baik. Dengan demikian, mohon maaf saya tidak bertanya dalam menentukan seseorang subjek hukum terpenuhi melakukan suatu tindak pidana dalam pasal yang ada, apakah hanya berdasarkan dalam video atau berdasarkan 184 dalam terima kasih menjawab. Jadi ini kalau kita berbicara pasal 160 sebagai unsur yang ada di dalam pembuktian dan saat ini dia tidak lagi menjadi formil, lagi menjadi materi, itu harus ada hubungan kausalitas terkait dengan apa yang disampaikan, apa yang kemudian Sudah kami tadi dari formil ke materi. ya, Tadi. dari perubahan yang formil menjadi material itu memang harus menjadi suatu Ada cara hukum yang mengubah itu? Atau pernah itu dia Pak? Saudara, aku menyatakan itu berubah dari formil ke materi. formil ke delik material. Jadi, ya, ada yang mengubah itu. Keputusan Mahkamah Konstitusi Itu yang mau saya minta. Nah, dapat itu keputusan MK nomor nomor 7 2007 Romawi 2009. 2009. sudah mesti nomor 7 Romawi untuk Romawi 2009. Ya supaya yang masyarakat semua ngerti kan. Ini ahli itu memberikan pendapat dari poin itu kan tadi apa kan? Di sini tidak. Kita tentu lagi. Saya lanjutkan tadi. Dengan demikian, kalau ini adalah delik material, maka secara prinsip harus tetap dilihat apakah penghasutan itu ada di dalam pernyataan-pernyataan yang muncul dari terdakwa. Pandangan saya menyatakan itu tidak ada. Baik, demikian. Pandangan ini menyatakan tidak ada, berarti hanya sebatas melihat video yang ada, belum keterangan-keterangan. Misalnya kalau dalam alat bukti 184 pokok ada saksi dari Gini, video kan tadi ditampil. Ketika saya diminta menjadi ahli, saya diberikan surat dakwaan. Saya membaca surat dakwaan. Jadi surat dakwaan itu dan kemudian apa yang disampaikan, saya juga menyimpulkan kalau dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan, saya tidak sependapat mana yang kemudian itu dapat dikategorikan dari unsur adanya penghasutan. Tidak ada kata-kata yang dikutip itu kan pernyataan itu. Semua dikutip sampai selesai itu pernyataan-pernyataan yang menjadikan pihak-pihak yang ada di lokasi itu menjadi tergerak oleh sebuah pernyataan yang disampaikan. Karena pernyataan itu tidak menegaskan hal yang ada. Justru saya juga dengan pemahaman saya tentang hal-hal yang sudah dihubungkan dengan pasal 160 adanya luka-luka yang kemudian muncul dari para penegak hukum ataupun mereka yang melakukan tugas-tugas pengamanan. Kalau dilihat bukti-bukti yang berlanjut dari luka yang ada itu, saya melihat terlalu lama dilakukan forensik terhadap mereka yang luka. Meskipun dalam ilmu kedokteran itu pasti dicatat, tetapi kalau itu adalah suatu perbuatan dan sudah ditangkap, maka harus proses seketika itu harus dilakukan upaya-upaya penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar dan adil. Dan kalau saya baca lagi, saya dikirimkan berita acara pemeriksaan saksi, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan saksi awalnya sebelum tambahan tidak didampingi oleh penasihat hukum.
Sedangkan ancaman pidananya adalah 5 tahun ke atas. Ada keputusan yang menyatakan itu tidak boleh, sehingga tidak bisa kemudian dinyatakan bersalah dengan bersandarkan kepada pemeriksaan BAP yang ada. Tapi itu kembali kepada nanti kita lihat. Ya, memang diperiksa dulu sebagai saksi longnya, baru naik dari tersangka kan itu. Kan kita lihat. Baik, mungkin lanjutkan terkait dengan itu sudah di peradilan untuk ahli keamanan. Terus yang kedua adalah terkait dengan teori pertanggungjawaban pidana. Mohon ahli memberikan pengetahuan kepada ahli ini terkait dengan teori pertanggungjawaban pidana yang ada juga namanya dolus atau lupa. Jadi di situ nanti bisa ditarik, di situ nanti bisa dijelaskan macam-macam kesengajaan. Ada kesengajaan seperti maksud dan sebagainya. Menjelaskan lebih. baik. Terima kasih atas pertanyaan yang ditanyakan kepada saya oleh jasa yang pemahamannya menurut saya adalah sangat luar biasa dan memiliki hal-hal yang dilakukan untuk kemampuan di dalam menganalisa dalam hukum pidana. Memang di terhadap satu perbuatan apakah itu merupakan kesengajaan atau suatu kealpaan. Disebut sebagai kesengajaan apabila ada niat, memang dari awal dia ingin melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam perbuatan pidana. Niat. Tapi kalau kemudian itu dia karena kealpaannya, dia sebenarnya tidak ingin melakukan suatu perbuatan itu, tetapi kita menyebutnya sebagai suatu kelalaian yang berupa kelalaian yang tingkat kealpaannya itu. Nah, ini ketidakhati-hatian. Misalnya umumnya penjelasan-penjelasan yang bisa dilakukan pada perbuatan-perbuatan alpa itu pada kecelakaan lalu lintas yang bisa saja menyebabkan satu meninggal, seseorang itu meninggal, barang itu rusak dan seterusnya. Tapi sebenarnya dia tidak menghindari, dia tidak melakukan pengukuran yang secara baik dan tepat sehingga terjadi peristiwa kealpaan. Lalu tadi ditanyakan kepada saya kaitannya dengan dolus. Ada dolus itu yang langsung namanya dolus politis. Nah, seseorang itu akan melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang itu menjadi luka. Jadi dia melakukan pemukulan secara langsung. Kemudian ada juga satu dolus yang kita sebut sebagai perbuatan yang dia melakukannya itu tidak secara tidak dari itu, tapi ada hal yang misalnya penghalang. Jadi ada dua perbuatan yang pertama itu tidak dikehendaki, tapi perbuatan yang tidak dikehendaki harus terjadi agar perbuatan yang kedua itu terlaksana. Ya, ada orang akan melakukan pembunuhan misalnya, tetapi terhalang oleh jendela, maka dia harus merusak jendela itu dengan tembakannya dia, misalnya menggunakan senapan itu cacat, lalu dia ada juga disebut dengan dolus eventualis. Pada dolus eventualis itu dia melakukan perbuatan itu bisa saja orang yang disasar itu tidak menjadi pihak yang kemudian terkena akibatnya, bisa juga orang lain. Itu namanya dolus eventualis. Apa boleh buat? Ya, yang penting dia melakukan itu. Misalnya dia ingin mendapatkan asuransi terhadap satu barang, maka barang itu dia taruh di kapal, lalu kapal itu dia taruh bom, lalu ketika bom itu meledak, tentu dia bisa akan dapatkan asuransi, tapi bisa juga orang-orang yang ada di sana yang mati. Nah, itu apa boleh buat? Itu memang harus dilakukan. Itulah kira-kira dari Dewi. Baik, terima kasih Ali semua pendapatnya kepada kami. Saya lanjutkan ini. Tadi sempat aku jelaskan ada yang namanya kealpaan. Itulah kealpaan artinya dia tidak menghendaki, namun ada akibat perbuatan pidana.
kecuali jika dalam hal ada kejadian, misalnya ada perbuatan yang memang orang itu tidak mengetahui, dia pun mungkin dia tidak mengetahui seperti itu, tapi ada dampak dari kemudian dari perbuatan itu. Berarti itu adalah termasuk kesengajaan, kealpaan yang disebutkan. Terhadap kealpaan dengan kondisi yang saya jelaskan tadi, kita sepakat, apakah itu juga dapat dimintai pertanggungjawaban tidak? Tergantung pada jenis delik yang ada. Baik. Kalau deliknya itu memang menekankan pada kealpaan, ya dia terkena. Oke, misalnya kalau itu mau saudara jaksa penuntut umum bawa pada kasus 160 kealpaan, tidak. Karena sudah ditentukan di situ tidak akan bisa dikenakan sanksi karena kealpaan. Karena di situ adalah kesengajaan. Jadi nanti bisa mungkin ahli menjelaskan unsur yang ada dalam 160 itu yang menyatakan adanya kesengajaan. Karena kalau dilihat di 160 itu adalah muka umum dengan lisan atau lisan masuk supaya masuk perbuatan pidana atau tidak mengerti baik ketentuan undang maupun perintah perbuatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang. Juga apabila yang kedua, apabila memang sesuatu terdapat ada kesengajaan dengan sengaja, apakah dengan sengaja yang dua jenis ahli disebutkan tadi teori kesengajaan. Mohon ahli juga jelaskan teori kesengajaan dalam kemudian. Ya. Di sini unsurnya barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang dan perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dan seterusnya. Ya. Kalau kita melihat dari unsur di sini, barang siapa tentang subjek hukum di muka umum berarti yaitu melakukan di tempat umum yang dapat berkaitan dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Nah, menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, disitulah maksudnya unsur yang kemudian ditegaskan sebagai kesengajaan. Tidak harus memang kesengajaan harus dimunculkan di dalam satu unsur. Terus terkait dengan penjelasan kesengajaan, apakah kesengajaan itu tadi kan disebutkan ada kesengajaan sebagai maksud. Nah, kalau dalam 160 ini lebih kesengajaan klasifikasi mana? Kesengajaan itu sengaja rapat, iya. Maksud tujuan dan kita tertentu. Siap. Secara kepastian kan? Siap. Gimana yang ini maksudnya? Siap. kalau kita melihat apakah kesengajaan ini adalah Bagi yang kita belajar kesengajaan mana, itu adalah kesengajaan yang pertama langsung dia lakukan. Jadi kesengajaan pada unsur yang dia lakukan adalah kesengajaan yang secara prinsip itu dia menunjukkan terhadap keinginan dia itu menggerakkan orang untuk melakukan. Ya, kami berikan. Tadi saudara menjelaskan lulus kesengajaan. Jadi saudara menjelaskan kesengajaan sebagai maksud tujuan. Redaksi awal ini diminta dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Apakah menghasut yang saudara maksud itu menghasut sesuai dengan yang diomongkan? Sementara redaksional yang sampai ke dalam undang-undang yang saudara baca maupun yang kami terapkan melakukan perbuatan pidana, jelaskan. Ya, kalau kita melihat pada perbuatan yang kemudian masuk dalam dakwaan saudara jaksa penuntut umum, itu adalah perbuatan pidana. Semua yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang diyakini itu pasti tidak pidana. Tidak bisa tidak, tapi itu nanti akan dibuktikan apakah itu akan memenuhi suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pidana yang ada. Nah, tentu kalau kita menyatakan apakah dengan dia dimasukkan di dalam unsur-unsur surat dakwaan dia melakukan tindak pidana, kan tidak. Nah, itu harus dibuktikan. Maka adalah sidang adanya pengadilan ini, hakim memastikan perbuatan itu terjadi sebagaimana yang saudara jaksa nyatakan. Bahkan saudara jaksa boleh menuntut
bahwa itu tidak terjadi tindak pidana. Monggo saja dalam pembuktian yang ada. Kalau jaksa pertama secara subjektif yakin bahwa saudara terdakwa itu melakukan tindak pidana, dia akan membuat surat dakwaan. Tetapi ketika dalam pembuktian saudara jaksa tidak yakin, boleh nggak saudara jaksa itu mengajukan tuntutan bebas? Boleh, karena jaksa itu dari posisi dia sebagai seorang yang subjektif menuju menjadi objektif. Kalau majelis hakim selalu akan objektif, melihat posisi yang ada dan mengeluarkan putusan yang objektif. Kalau penasihat hukum karena dia di posisi dari terdakwa, dia pertama aslinya adalah objektif, tapi dia harus mengikuti apa yang kemudian dia yakini sebagai suatu pembelaan. Hakim menjadi subjektif. Ya. Oke, nanti kausalite, sebab akibat. Ya. Visual tadi sudah ditampilkan. Masa ada di sekitar, ada orasi dari orator yang notabene adalah penolakan terkait kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, saudara tadi menjelaskan semua yang tercantum dalam itu adalah tindak pidana, pasal yang memuat rumusan. Kemudian terjadilah lemparan dan kemudian menimbulkan akibat yaitu korban atau luka-luka. Apakah itu termasuk menghasut yang saudara sampaikan harus sesuai dengan omongan? Jelaskan. Jadi kalau kita kemudian melihat satu Bicara kausalitas dulu. ya, So, kalau kita mencari kausalitas yang ada di dalam apa yang disampaikan oleh saudara terdakwa, karena itu tadi saudara jaksa menyampaikan dari apa yang ada, maka dari apa yang disampaikan oleh seorang terdakwa kepada apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, maka apa yang dia sampaikan, apa yang diucapkan menurut pendapat saya, maka itu adalah sesuatu yang tidak dapat dikategorikan melakukan penghasutan untuk mereka melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, kalau kita mencari kausalitasnya, justru menurut saya tidak ada kausalitas yang menyebabkan orang itu tergerak atau tidak yang menjadikan mereka untuk melakukan perbuatan. Kalau kita berbicara faktor di lapangan itu banyak dan itu harus dibuka semua kalau memang akan melakukan pemeriksaan yang ada. Apakah kita kemudian hanya menemukan dia karena dia yang menonjol, dia yang ini. Tapi apakah kita tidak mengetahui di sekelilingnya akan bicara apa? Apakah kita bisa memastikan bahwa yang di sekeliling yang lain itu ada yang juga mengucapkan kata-kata yang bisa saja tidak terekam, bisa kemudian muncul dan pernyataan yang semakin mendorong orang yang dekat dengan tempat kejadian kerusakan yang ada itu melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan, sehingga menurut pendapat saya melihat dari pernyataan itu tidak bisa kita menyatakan itu pengasuhan. Itu seperti orang memaksakan dialah yang mengasuh, padahal bisa jadi ada yang mengasuh. Nah itu kan harus dibuktikan di persidangan. Sedikit menarik yang akan disampaikan oleh ahli berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar berkaitan dengan saya langsung masuk pada persoalan. Jadi mungkin sudah disinggung oleh rekan saya hanya ingin memperjelas bahwa berdasarkan fakta persidangan ini saya ingin meminta pendapat ahli. Dari sejak awal persidangan kemudian dengan hari ini terungkap fakta bahwa terdakwa bukan merupakan satu-satunya orator. Ada beberapa orator termasuk terdakwa melakukan orasi lebih dari satu kali. Kemudian secara bergantian melakukan orasi yang mana
terungkap juga di persidangan di tengah-tengah aksi damai tersebut, orasi tersebut, ada pelemparan-pelemparan yang sifatnya masih minim karena bisa dicegah. Sampai dengan akhirnya tiba di orasi terakhir yang disampaikan oleh terdakwa, terus kemudian keseluruhan materi orasi yang tadi sudah disampaikan, ini juga mungkin ahli sudah menyaksikan kata-katanya. Kata-kata terakhir yang ingin saya kaitkan di sini dan saya tanyakan kepada ahli berkaitan dengan kalau Pak Rudi tidak turun sampai tuntutan kami dipenuhi atau kami masuk rame-rame. Setelah itu kemudian terjadi tindakan menggoyang-goyangkan pagar yang intensitasnya berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang serupa, dengan intensitas yang berbeda, lebih intens lagi. Dan kemudian tidak ada orator terakhir setelah itu. Apakah kemudian hal itu jika dikaitkan dengan teori kausalitas, ya berpotensi ini ada hubungan kausalitas? Pendapat ahli? Ya, karena saya tadi juga sudah menyaksikan tayangan awal terkait dengan aksi yang kemudian terdakwa juga muncul sebagai orator yang menyampaikan pandangan pendapatnya, dan kemudian tadi juga sudah disampaikan beberapa penggal terakhir dari pernyataan yang disampaikan oleh saudara terdakwa. Tapi saya karena sudah melihat aksi menggoyang dan juga tadi sudah disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum itu sudah dilakukan bahkan sebelum orator terdakwa melakukan. Artinya memang sudah dilakukan. Ada upaya-upaya yang sama yang kemudian kita katakan sebagai suatu intensitas yang terakhir yang paling keras. Tetapi perbuatan itu sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, untuk memastikan apakah itu adalah hasutan dari saya tidak bicara hasutan, tapi kausalitas. Ya, kalau kita bicara kausalitas, sebenarnya kalau kita berbicara kausalitas, tadi sudah saya katakan, kalau kita berbicara kausalitas memakai pandangan yang ada pada Silvano, maka dari awal sampai akhir itu harus dilihat. Kalau kita melihat itu dari awal sampai akhir, maka kita juga tidak hanya bisa melihat dari apa yang dilakukan oleh terdakwa karena sudah ada proses-proses panjang di dalamnya. Kemudian kalau kita berbicara yang ahli kuat, apa yang kemudian tadi disampaikan oleh saudara jaksa, dia kan yang terakhir dari pernyataan itu kemudian terjadi apa yang didorong oleh para pengunjuk rasa. Tapi saya juga tadi menyampaikan ada pernyataan-pernyataan setelah orasi itu yang kemudian mendorong orang itu semakin melakukan dorongan-dorongan. Sehingga pertanyaannya, apakah karena yang disampaikan oleh seorang terdakwa di pernyataan itu, atau sebenarnya memang ada lagi provokator yang lain? Itu mungkin di persidangan itu disampaikan. Saya tidak dalam kapasitas baik berdasarkan kausalitas di pernyataan yang saya sampaikan, berarti ketika kita bicara potensi, maka ada potensi kausalitasnya. Lepas dari tadi ada mungkin faktor-faktor atau variabel orang yang itu menyuarakan hal tersebut, begitu ya. Selanjutnya masih berkaitan dengan kata-kata terakhir yang disampaikan. Ya. Tadi saudara ahli juga mungkin menganut mazhab atau pandangan bahwa kita mau mendefinisikan atau mengkategorikan suatu tindakan sebagai penghasutan, maka itu harus diperjelas, ya kan? Maka itu harus disampaikan secara eksplisit, dan bahwa kata-kata itu memang bisa dikategorikan sebagai penghasutan untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Saya ambil contoh dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa.
terdakwa. Kita sampai dengan tuntutan kami diturun, sampai dengan tuntutan kami dipenuhi atau kami masuk ramai-ramai. Dalam unsur pasal 160 tidak hanya bicara masalah menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, tapi ada alternatif tindakan-tindakan lain yang juga itu dilarang dalam unsur ini. Bayangkan, menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan. Secara limitatif, berdasarkan pasal ini ada beberapa tindakan-tindakan yang itu masuk kategori menghasut apa yang dilakukan. Jadi tidak hanya terbatas melakukan perbuatan pidana. Dalam konteks perbuatan ini, jika masuk ramai-ramai itu dilarang berdasarkan perintah jabatan yang sah untuk mengamankan satu bangunan, apakah pasal ini bisa kemudian diterapkan? Karena konteks peristiwanya adalah kemudian masa melakukan masuk. Kalau saya ingin menjelaskan dulu dari satu pandangan yang ada pada apa yang tadi disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum terkait dengan ataupun kata. Tapi ada ahli bahasa yang tidak akan menjelaskan oleh penuntut. Ada satu sidang, tapi sidangnya itu bukan sidang di peradilan umum. Sidangnya adalah di peradilan militer. Lalu ada komandan yang kemudian menyatakan kepada anak perempuan, ya, sikat. Lalu anak buahnya itu melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian. Dimintalah pertanggungjawaban kepada komandan. Dan komandan merasa bilang sudah sikat. Sikat itu bukan untuk mematikan. Itu satu kata yang kemudian ditafsirkan dalam pemahaman yang berbeda oleh anak buahnya. Misalnya seperti itu. Kalau ini dia menyampaikan dengan kata-kata yang ada di dalam surat dakwaan yang telah disampaikan oleh saudara terdakwa, itu netral-netral saja. Menurut apa yang saya baca, tidak ada perintah masuk. Ya, saudara beramai-ramai dengan menggunakan kendaraan. Tidak ada yang disampaikan oleh saudara terdakwa seperti itu. Kalimatnya itu adalah kalimat yang sifatnya adalah netral, umum, dan itu bisa dianggap sebagai pernyataan yang tidak mengajak. Berarti kemudian menurut pendapat ahli ulama mengaitkan hal ini dengan konteks peradilan militer atau kultur militer yang itu kental dengan sistem komando, saya kira tidak efektif untuk kita kaitkan dengan permasalahan sipil, karena beda. Jadi saya rasa agak kurang tepat ketika ahli mengaitkan itu. Tapi saya hanya ingin menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan. Berarti menurut pendapat ahli dan dari apa yang saya simpulkan tidak bisa diterapkan. Jadi pertama saya ingin menanggapi bukan masalah hebat, itu adalah tafsir. Tafsir dari satu pernyataan atau satu kata yang saya tanggapi itu justru dari tafsir itu. Karena saudara jaksa menyatakan menafsirkan itu kemudian sesuai dengan apa yang didakwakan, tapi tidak melihat konteks yang ada, yang kemudian itu muncul. Kemudian menyampaikan bahwa itu tidak menjadi sesuatu yang secara prinsipal tepat atau pas. Sehingga saya tetap pada pendapat atau pandangan saya bahwa pasal 160 dengan ucapan yang disampaikan oleh saudara terdakwa dengan delik material yang harus memunculkan suatu sebab akibat yang tegas, itu yang harus dibuktikan di dalam persidangan. Baik, terakhir saya ingin bertanya tentang ada fakta, ada di surat dakwaan, ada di perkara, dan ada muncul di persidangan. Terdakwa menyampaikan bahwa sampai tuntutan kami di sini atau artinya sampai tuntutan kami di sini
atau masuk ramai-ramai. Yang dimaksud oleh saya, ketika masuk ramai-ramai itu memang dilarang. Ini jelas kalau tadi ahli menjelaskan bahwa sikat itu masih itu sikat apa? Tapi kalau ini jelas secara eksplisit. Atau kami masuk ramai-ramai. Sedangkan masuk ramai-ramai itu perbuatan yang dilarang terhadap situasi pada saat itu berdasarkan perintah jabatan yang sah. Itu yang dimaksud. Terhadap kondisi seperti itu, apakah tetap bukan sebagai Kalau kita berbicara tentang bahasa yang digunakan masuk dengan rame-rame disampaikan di dalam pernyataan, itu adalah pernyataan yang masih bersifat netral, masuk bersifat umum, yang itu meminta bahwa kalau apa yang dilakukan itu dia akan masuk secara berani, masuk rame-rame itu bersama-sama masuk saja, tidak ada persoalan. Saya tetap dengan pernyataan. Sekalipun itu dilarang. Sekalipun itu dilarang. Sesuai visual. Kalau kita menyatakan dia itu disampaikan secara dia masuk dan dari pernyataan yang dikemukakan, apakah ada perintah yang dilakukan oleh saudara? Mari kita masuk berangan, silakan. Majelis hakim. Oke. Baik. Oke. Saya ingin menunjukkan kalau memang itu dilarang berarti tidak masuk atau masuk. Kalau memang dilarang, tidak ada pernyataan. Kita kan berbicara tentang apa yang dia sampaikan, bahwa untuk itu masuk beramai-ramai. Apakah kemudian setelah itu ada berita? Jadi, jangan menggiring saya untuk menyatakan. Tidak, saya tidak Kan saya ingin menyatakan. Dia kan hanya menyatakan itu. Bukan nanti majelis sama juga. Saya masuk rame-rame lewat mana masuknya? Dan itu. Itu aja dipersoalkan. Ayo masuk rame-rame. Masuk lewat mana? Dibuka pagar atau tidak? Oh, bukan pagar atau tidak? Udah jam berapa ini? Udah mau kayak kembali dari India tulis terkui. Ya. Yang ringkas-ringkas saja. Kalau dilarang, sudah jelas dilarang. Orang banyak pengawalan di situ. Kok, apalagi? Ya silakan seperti pendapat dia, itu pendapat saya. Karena dia akan tetap dari bahasanya. Kan itu. Ngapain kita berdebat masalah ini sampai 5 jam? Kita paksakan. Ada lagi? Cukup yang udah. Gitu ya. Tidak ada tanggapan. Terima kasih.